Ikhlas kok Halo sakit. sayang, Yuk selamat cek di sini siang. penjelasannya. Sehat ya? Cingo mau kasih penjelasan sedikit, semoga kamu bisa mencernanya. Ini tentang keikhlasan ya. Banyak orang yang bilang, ya nggak banyak juga sih, nggak sedikit juga dari kalian yang bilang ikhlas itu sakit. Sebenarnya bukan seperti itu konsepnya ya. Ikhlas itu nggak sakit. Ikhlas itu justru bikin hati kita bahagia. Kenapa? Kamu bilang ikhlas itu sakit karena hati kamu tidak terima atas perlakuan seseorang yang kamu berikan. Mungkin beri kasih sayang atau kamu berikan perhatian atau apapun itu. Nah, perlakuan mereka nggak sesuai apa yang kamu harapkan, lalu hati kamu sakit. Lalu sakit, ikhlas kamu jadi sakit. Bukan ikhlasnya yang sakit, tapi hati kamu lah yang sakit, yang nggak terima atas perlakuan si dia. Contoh, kalau ikhlas itu sakit, bagaimana orang-orang yang menyumbang ke anak yatim itu ikhlas loh. Kalau sakit, yang apa yang dilakuin? Karena adanya ikhlas yang membuat hati kita semakin bahagia, semakin tenang, bahkan lebih damai di dalam pikiran kita. Ya, kalau kita ikhlas. Nah, kalau ikhlas tapi kok sakit, itu bukan ikhlasnya, tapi hatimu yang belum bisa terima atas perlakuan orang yang kamu baikin, orang yang kamu berikan. Begitu. Makanya kalau yang namanya ikhlas, jangan mengharap suatu balasan dengan siapapun. Terhadap anak yatim, otomatis kamu nggak mungkin kan minta balasan. Ya, nggak dibalas sama anak yatim, misal kata kamu menyumbang ratusan juta, ikhlas kan? Kalau nggak ikhlas nggak mungkin tergerak dengan uang segitu. Atau ikhlasnya sedikit, ya udah ikhlas kan? Dan nggak minta harapan, nggak minta balasan kan? Itu ikhlas, ya kan? Seneng kan hati kamu setelah memberi ke seseorang yang membutuhkan atau orang di pinggir jalan. Ya entah berapapun itu kamu beri, entah 1.000, 2.000 atau bahkan yang ratusan juta. Karena hatimu tergerak, ikhlas, ya kan? Nggak ada embel-embel. Nggak ada embel-embel. Nah, ini bedanya dalam hal percintaan. Ketika kamu ikhlas memberikan sesuatu terhadap seseorang yang kamu cintai, kamu sayangi, tapi kamu memberikan itu dengan suatu harapan. Semoga dia baik terhadap kamu, semoga dia membalas kebaikan kamu. Ketika ekspektasi kamu nggak sesuai harapan kamu, ketika ekspektasinya itu nggak sesuai harapan kamu, ya pokoknya begitu dah. Maka kamu dalam hatimu nggak terima, lalu sakit, ya, karena pemberian kamu ada embel-embelnya. Meskipun kamu bilang aku ikhlas kok memberikan ini sesuatu ini ke si dia gitu, misalkan, iya aku ikhlas bantu kamu terhadap seseorang yang mungkin kamu sayangi atau kamu cintai, misalkan contoh. Nah, mungkin tanpa kamu sadari, mungkin kamu bilang enggak kok, aku awalnya kamu memberikan dengan ikhlas. Aku ikhlas membantu kamu. Ya, aku ikhlas memberikan kamu ke seseorang itu yang kamu sayangi atau kamu cintai. Di saat itu, ya kamu tidak ada pikiran apapun. Mungkin kamu dalam hati kecil, entah kamu sadar ataupun tidak kamu sadari, itu dalam hati kecil atau alam bawah sadar kamu bilang, ya supaya dia nanti baik sama aku, supaya dia seneng karena aku bantu, supaya nanti bagaimana lah sama aku. Nah, itu dari sisi situlah mungkin tak kamu sadar atau tidak, ya kan, sifat manusia yang dari dalam itu, ya itu muncul seperti itu gitu loh, memberikan dengan kayak pamrih gitu loh, supaya nanti supaya dia baik sama gue, supaya dia sayang sama gue. Pokoknya nggak bisa dipungkirin deh, entah kamu secara sadar atau tidak, ya seperti itu bicara seperti itu alam bawah sadar kamu gitu loh. Nah, ketika seseorang yang kamu baikin, seseorang yang kamu berikan, seseorang yang kamu bantu, lalu tidak melakukan sesuai harapan kamu, jauh dari ekspektasi kamu, maka hati kecilmu berbicara dan berkata kecewa, sakit hati, lalu rasa ikhlas kamu menjadi sakit. Nah, padahal kita balik ke konsep ya, ikhlas yang sesungguhnya itu gak peduli dia mau jahat, dia mau membalas ataupun tidak, kamu akan baik-baik aja. Kamu gak akan merasa kecewa dengan hal materi ya, dengan hal yang materi ini loh. Kenapa seseorang bisa sakit hati ketika kebaikan tidak dibalas? Ya karena keikhlasan itu ada embel-embelnya.
tolong dipahami tentang keikhlasan yang sesungguhnya. Jangan salah kaprah menilai keikhlasan. Jangan salah kaprah memahami. Intinya jangan sampai salah pemahaman tentang keikhlasan yang sesungguhnya. Ya, begitu. Ikhlas yang sesungguhnya itu tanpa embel-embel. Mau dia jahat, mau dia gak ngebales kebaikan kamu gak akan sakit. Orang ikhlas kok. Berarti saat kamu memberikan bantuan terhadap seseorang, terutama seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi, berarti saat itu kamu gak benar-benar ikhlas, gak benar-benar tulus. Kalau emang iya benar-benar ikhlas dan tulus, kamu gak akan pernah sakit. Contoh ini, ya kan? Ikhlas yang sesungguhnya ketika kamu memberikan suatu bantuan ke orang-orang, anak yatim, pinggir jalan, atau siapa. Ikhlas kan? Ikhlas. Dia meminta memang kan, ada yang meminta, ada yang enggak. Intinya kamu tergerak, ikhlas. Ya, istilahnya seperti itu. Ikhlas. Kamu senang kan? Kamu rasa bangga dalam hati kamu. Ya, ada rasa itu seperti itu. Ya, ada rasa seperti itu. Rasa senang, rasa damai, rasa tenang ketika kamu habis membantu orang itu. Nah, kenapa ada bedanya ke orang yang kamu cintai? Karena kamu minta harap, karena kamu supaya dipandang kamu baik. Kamu itu berguna. Kamu itu bisa selalu ada untuk dia. Itu tanpa sadar. Terserah kamu setuju atau tidak. Karena pengertian ikhlas yang sesungguhnya itu tidak sakit, tidak seperti itu. Ya, kayak gitu. Ya. Jadi, tolong jangan sampai salah pengertian tentang keikhlasan yang sesungguhnya. Kalau sampai ikhlas kamu itu sakit, artinya saat kamu memberikan sesuatu itu bukan ikhlas yang sungguh-sungguh real ikhlas. Ya udah terserah. Go, yang penting bantu lo, terserah lo mau bantu, mau balas budi kayak mau gimana terserah lo. Kalau masalah materi mah gue ikhlas sudah. Rezeki di tangan Tuhan, rezeki jodoh mau Tuhan yang ngatur. Kalau emang aku memberikan sesuatu ini ikhlas ke kamu, seseorang yang aku cintai, hai sayang, terserah kamu gunakan apa, itu yang penting aku ikhlas membantumu, ya kan? Aku percaya ini duit hanya titipan, ya kan? Selagi aku masih bisa bantu kamu, ya sudah aku ikhlas. Tuhan akan menggantikan itu semuanya. Kalau emang kamu saat itu memberikan bantuan dengan hanya embel-embel supaya kamu dipandang bagaimana, ya wajar sakit. Keikhlasan kamu itu sakit jadinya. Begitu sayang, ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Kalau kurang jelas diputar lagi dari awal ya. Atau kamu bisa dengerin video-video di orang-orang atau khotbah atau ceramah atau apa tentang keikhlasan yang sesungguhnya, ya, supaya kamu lebih paham lagi. Ini hanya sebagai cuplikan aja. Kamu supaya nggak salah paham tentang mengartikan keikhlasan. Bagaimana seseorang yang memberikan sesuatu dengan ikhlas tanpa harap itu nggak akan sakit, ya. Justru kita bisa memberikan sesuatu apapun itu dengan ikhlas, kita nggak akan merasa sakit. Justru malah hati kita semakin damai, semakin tenang, semakin bahagia. Iya itu, ya, pelajari di sini. Pahami tentang keikhlasan yang sesungguhnya. Kalau kita masih belum paham tentang keikhlasan yang sesungguhnya, maka kita akan memberikan sesuatu bantuan ke orang, maka kita akan kecewa ketika orang itu tidak membalas kebaikan kita. Ini tentang materi ya. Kalau keikhlasan yang lain-lainnya juga sama, memberikan cinta, kasih sayang yang tulus ikhlas, kita tidak akan merasakan yang dalam sakitnya. Begitu pengertiannya sayang, ya. Ya, boleh setuju boleh tidak. Kalau emang kamu kurang paham, kamu tanya ustadz, tanya pendeta tentang keikhlasan sesungguhnya. Benar apa salah di sini? Kalau emang salah kamu bisa rundung jingok, ya. Karena pengertian tentang keikhlasan tuh nggak seperti itu. Ikhlas itu nggak akan sakit. Ikhlas itu tidak akan sakit. Ketika kita memberikan sesuatu yang ikhlas dalam hal materi atau non materi, kalau kita ikhlas, kita justru mendapat sesuatu kayak kedamaian. Terserah yang kita berikan, yang kita bantu itu dia mau balas atau tidak. Jadi tadi, ya contoh, ya kalau emang kamu nggak ikhlas di awal, ya jangan bantu ke seseorang itu, ya. Kalau kamu nggak ikhlas, jangan dibantu. Kalau cuma kamu bantu, ya kan, kalau mengharap suatu imbalan supaya dia baik sama kamu atau bagaimana, ya mendingan nggak usah dibantu. Nanti yang ada ujung-ujungnya kamu sakit hati kalau dia nggak bisa ngebales kebaikan kamu. Begitu. Nah, kalau kamu emang benar-benar pengen bantu, nggak kasihan, nggak tega, dan kamu ikhlas dan tulus, mau dia membalas kebaikan kamu atau tidak, itu kamu tidak akan sakit karena kamu berurusan dengan Tuhan. Itu saya nggak berurusan dengan manusia. Yang penting niat kamu baik, tulus, ikhlas, maka tidak akan ada yang namanya ikhlas itu sakit. Ikhlas itu damai.
malah enak banget begitu. Ya, seperti itu pengertiannya.